bahwa pemimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang harus dipimpin oleh pasangan mayoritas segala-galanya. Satu, mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas paham keagamaan. Dari tiga ini, ya yang paling cocok itu satu, mayoritas agama Islam, mayoritas suku orang Jawa, ya kan? Dan kita sebagai rakyat hendaknya memilih sesuai dengan hati nurani, keyakinan kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita itu tanpa harus menyakiti pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pilihan kita. Insya Allah yakin, mudah-mudahan Pak Ganjar ini bisa menjadi pemimpin kami. Amin. Amin. Kemudian dilihat dari yang paling memenuhi syarat, terutama bagi saya sendiri, saya itu orang yang melihat bahwa pemimpin Indonesia ini adalah pemimpin yang harus dipimpin oleh pasangan mayoritas segala-galanya. Satu, mayoritas agama, mayoritas suku, mayoritas paham keagamaan. Dari tiga ini, ya yang paling cocok itu satu, mayoritas agama Islam, mayoritas suku orang Jawa, ya kan? Mayoritas paham keagamaan NU, yang dia itu orang Islam, nasionalisme, kemudian memiliki pasangan paham keagamaan Nahdlatul Ulama, ya Pak Ganjar. Yang satu mah bukan orang Indonesia asli, walaupun wakilnya NU. Yang satu, yang nomor dua, nasional tidak mewakili NU bagi kami. Ya yang lengkap itu pasangan super lengkap, ya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, konflik tentang nasab Ba'alawi sejatinya telah berlangsung sejak setahun yang lalu, ketika Imaduddin Al-Bantani mengemukakan tesisnya bahwa nasab Ba'alawi tidak nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Klan Ba'alawi ini adalah para imigran dari Yaman yang mengaku dirinya adalah anak keturunan Rasulullah SAW. Tetapi tesis Imaduddin menunjukkan bahwa nasab mereka tidak nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Inilah pangkal dari perseteruan bahkan di kalangan Nahdliyin sendiri. Jadi setelah Imaduddin melontarkan hasil penelitiannya, maka Nahdliyin itu terbelah menjadi dua. Yang satu
percaya dengan Imaduddin dan menjadi pengikutnya, yang satu lagi tetap percaya kepada para Habib yang selama ini memang sudah membaur dan menjadi panutan sebagian dari umat Islam Indonesia ini. Tetapi nampaknya dari hari ke hari potensi untuk rujuk itu nampaknya jauh dari harapan, karena masing-masing pihak itu punya muhibbin yang cukup fanatik, dan ini yang membuat suasana semakin hari semakin panas, karena pihak PBNU sendiri tidak bisa merangkul kedua belah pihak ini. Pihak PBNU memang sejak awal sudah menandaskan bahwa keberadaan Habib asal Yaman di Indonesia itu telah membawa manfaat. Ini maksudnya agar disudahilah polemik ini, tetapi faktanya semakin meruncing. Dan kini masalah nasab ini akhirnya merembet sampai ke Pilpres. Imaduddin sendiri telah mendeklar bahwa dia bersama kelompoknya mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, dengan mendeklarasikan seperti itu, maka kelompok dari para Habib tentu enggan untuk merapat ke Ganjar Pranowo. Apalagi salah satu tokoh, yakni Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, itu jelas pendukung dari Prabowo Subianto. Nah, tetapi orang-orang keturunan Arab yang ada di Indonesia itu tidak semuanya Habib, bahkan mayoritas non-Habib. Dan mereka berhimpun di dalam Al-Irsyad Al-Islamiyah yang berdiri pada tahun 1914. Mereka ini cenderung kepada Anies Baswedan, karena Anies bukanlah seorang Habib. Jadi ini wajar sekali. Jadi dengan perseteruan berasal dari nasab ini yang merembet ke pilihan politik, mungkin yang akan diuntungkan itu adalah Anies dan Caimin, karena Caimin adalah anak turun dari pendiri Nahdlatul Ulama. Dia adalah darah biru dari Nahdliyin. Nah, oleh sebab itu pertarungan antara tiga kandidat tadi bisa jadi menguntungkan pihak yang tidak ikut bertikai. Jadi orang-orang yang tidak memihak Habib dan yang tidak memihak Imaduddin, mungkin pilihannya
tidak ke Ganjar dan tidak ke Prabowo. Tetapi semuanya ini terpulang dari takdir Allah nanti di tanggal 14 Februari 2024. Dan kita sebagai rakyat hendaknya memilih sesuai dengan hati nurani, keyakinan kita, dan kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan kita itu tanpa harus menyakiti pihak-pihak yang tidak sejalan dengan pilihan kita. Jadi dengan demikian, maka siapapun yang akan terpilih menjadi presiden nantinya, apakah Anies, apakah Prabowo, apakah Ganjar, itu adalah pilihan yang terbaik, asal berlangsung secara jujur dan adil. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar, dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.